Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihinya. Kita akan lanjutkan tentang riwayat tabut perjanjian. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Daud berkerinduan supaya tabut itu dapat diangkut. Karena tabut itu pada zaman Saul itu tidak terurus. Ya, jadi ada di rumah Abinadab di Kiryat Yearim yang tidak dianggap penting. Nah, Daud adalah seorang yang menganggap penting akan tabut perjanjian itu. Makna rohaninya, Daud adalah seorang yang menganggap penting akan hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saudaraku, kita sudah belajar bagaimana usaha Daud yang pertama gagal. Mengapa gagal? Karena caranya salah. Motivasinya benar, niatnya benar, tetapi caranya keliru. Mau cepat aja dan pakai cara seperti yang dilakukan oleh orang Filistin, yaitu dengan kereta baru yang ditarik oleh lembu-lembu, ditaruhlah akan tabut itu di atas kereta tersebut. Nah, ketika mengiring akan tabut itu, Daud menari-nari, jadi sukacitanya juga asli, juga sungguh. Tapi caranya keliru, sekali lagi caranya keliru. Saudaraku, berurusan dengan hadirat Tuhan kita harus teliti. Bukan hanya sekedar niat yang benar, bukan sekedar motivasi yang murni, bukan sekedar bahwa aku ini sungguh-sungguh loh, aku nggak main-main, aku cari Tuhan ya. Bukan hanya itu saja. Tapi ada cara-cara yang harus diperhatikan. Nah, ketika tabut itu diangkut kali yang pertama, peristiwanya sudah saya jelaskan, yaitu lembu-lembu tergelincir, kemudian supaya tidak jatuh, Uza yang artinya adalah kekuatan, memegang akan tabut tersebut, dan Tuhan marah, Tuhan murka, dan Uza pun disambar sampai mati. Daud pada awalnya marah, kenapa sih Tuhan? Kok sampai terjadi peristiwa seperti ini? Bukankah niatku itu benar, murni, dan tidak salah? Kenapa kok sampai ada kecelakaan yang membuat Uza, yang artinya kekuatan untuk mempertahankan tabut, ya makna rohani, dengan sekuat tenaga mempertahankan hadirat Tuhan. Kok malah terjadi malapetaka begitu ya. Nah, kemudian ayat 9 dari 2 Samuel 6 saya kembali bacakan. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Saudaraku, Daud ini rindunya akan hadirat Tuhan itu sangat kuat. Tapi dia dari marah berubah menjadi takut. Kalau ayat yang ke-8 marah, tapi kemudian dia takut. Dan disitulah Daud kemudian mengoreksi diri, mencari apa yang menyebabkan kegagalan tersebut. Niat Daud tidak berubah, saudaraku. Dia tetap berkerinduan dan bertekad untuk membawa tabut itu kepadanya ke Yerusalem, ke kota Daud ya. Nah, ayat 10 saya bacakan, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Ayat 11, ini satu ayat bagus. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan, ya, perhatikan saudaraku, dan Tuhan memberkati Edom dan seisi rumahnya. Ayat 12, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu.
Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. 3 bulan lamanya Daud menunggu tanda dari Tuhan. Apakah aku sudah diizinkan untuk memindahkan tabut itu ke kota Daud, ke tempatnya Daud tinggal gitu, saudara. Nah, kalau kita membaca kata Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya, itu penjabarannya bisa sangat luas, saudara. Dan itu dilihat oleh semua orang. Paham, saudaraku ya? Jadi semua orang itu mengetahui dan dengan mudah mereka menilai bahwa keluarga Obed-Edom itu diberkati oleh Tuhan sejak tabut itu ada di rumahnya. Kalau zaman sekarang saya kasih perumpamaan misalnya anak-anak Obed-Edom. Tiba-tiba anak-anaknya Obed-Edom itu ada yang jadi juara sekolah gitu ya, jadi juara kelas. Kemudian dipilih untuk menjadi wakil secara nasional begitu ya, dalam lomba matematika atau lomba komputer begitu. Tiba-tiba aja dalam 3 bulan itu anak-anaknya. Kemudian kalau misalnya Obed-Edom ini punya usahanya itu tiba-tiba berlipat kali ganda omsetnya dalam waktu 3 bulan itu. Itu mudah sekali untuk dititik, mudah sekali untuk diketahui oleh semua orang. Maka laporannya setelah 3 bulan disampaikan kepada Raja Daud. Obed-Edom dan keluarganya diberkati dalam segala aspek. Usahanya diberkati, anaknya jadi berprestasi. Ya anak-anak Obed-Edom, saya nggak tahu prestasinya apa saja saudara pada zaman itu. Dan berkat Tuhan yang dinyatakan, yang jelas berkat-berkat yang diterima oleh Obed-Edom selama 3 bulan itu nyata, sekali lagi nyata, semua bisa lihat. Nah, Daud menganggap ini adalah tanda bahwa Tuhan hadir. Tuhan hadir di rumah Obed-Edom. Dengan kata lain, Tuhan bertahta di atas tabutnya. Nah, itu yang membuat akhirnya Daud mengusahakan untuk proyek kedua, mengangkut akan tabut perjanjian itu dari rumah Obed-Edom ke rumah Daud, ya, ke kota Daud. Nah, saya bacakan ayat yang ke-13, saudaraku, dari 2 Samuel 6. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemuan. Ayat 14, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dan kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Di dalam 2 Samuel 6 ini, meskipun dikatakan pengangkat tabut melangkah maju, gitu ya saudaraku, berarti tabutnya tidak lagi dinaikkan kereta, tapi diangkat. Nah, kalau saudara mau membandingkan di dalam 1 Tawarikh 15, kalau saudara pelajari ya dalam Tawarikh itu 1 Tawarikh 13 itu khusus kegagalan. Setelah itu ada jeda 1 Tawarikh 14 satu pasal tidak membahas tentang hal itu. Kemudian 1 Tawarikh 15 dibahas bagaimana tabut itu dipindahkan dari Kiryat Yearim, bukan dari Kiryat Yearim, tapi dari rumah Obed-Edom itu dibawa ke kota Daud, ya, ke Yerusalem. Nah, kita lihat saudaraku ayat yang kedua dari
1 Tawarikh 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakan sampai selama-lamanya. Kemudian Daud mengumpulkan akan siapa-siapa yang akan bertugas memikul tabut itu. Itu daftar nama-nama, saudara. Orang-orang Lewi. Ya, kemudian ayat ini persiapan ya sebelum ngangkut yang kedua, saudara. Yang pertama agak sembrono ya dan salah sehingga akhirnya gagal. Yang kedua, kalau kita lihat ayat yang ke-14 dari 1 Tawarikh 15 ayat 14, jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Jadi mereka menguduskan diri menurut aturan perjanjian lama ya, menurut aturan hukum Taurat. Ayat 15, kemudian Bani Israel mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung. Perhatikan, gandar pengusung di atas bahu mereka seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Ini beda dengan cara yang pertama. Kalau yang pertama pakai kereta, kalau pakai kereta memang cepat, saudara ya, dan nggak pakai susah-susah. Yang kedua, orang-orang Lewi ngusung dengan bahu mereka memikul akan tabut itu. Seperti yang diperintahkan Musa sesuai firman Tuhan. Ngerti ya saudaraku ya bedanya. Makna rohaninya apa? Saya kasih tahu saudaraku. Tabut Tuhan, hadirat Tuhan itu harus dipikul. Kalau kita ingat kata memikul, ya Tuhan Yesus kan berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi memikul itu artinya ada sesuatu yang betul-betul dipikul, seperti mikul salib itu. Jadi hadirat Tuhan itu enggak sembrono, diperlakukan dengan sembrono, ya pokoknya asal ada, kita sukacita, haleluya, seneng-seneng gitu. Enggak, harus dipikul, betul-betul dipikul. Saya percaya bahwa pengajaran tentang hadirat Tuhan yang sangat penting, itu tidak bisa dilepaskan dari pengajaran tentang pikul salib. Kita umat perjanjian baru, saya ragu sekarang kita mengkaitkan akan pengertian mengapa gagal, karena nggak ada salib di sana. Maunya naik kereta baru, kemudian ditarik lembu-lembu, cepat sampai, gagal. Yang kedua berhasil, karena ada memikul salibnya. Memang hadirat Tuhan itu indah, ada berkat di sana, dikatakan Obed-Edom 3 bulan rumahnya diberkati, keluarganya diberkati, ajaib luar biasa. Dan semua orang melihat berkat Tuhan itu nyata. Ya kan? Tetapi perhatikan saudaraku, ketika mengangkut akan tabut itu kali yang kedua, ya tahap yang kedua, dan berhasil, luar biasa. Yaitu dengan dipikul. Sekali lagi saya sampaikan, berbicara tentang hadirat Tuhan tidak bisa dilepaskan dari sangkal diri dan pikul salib. Nah, sebetulnya perjalanan yang kedua itu asik sekali. Kalau saudara perhatikan, saya sebut asik itu unik maksud saya. Kita lihat ayat 13 dari 2 Samuel 6, balik 2 Samuel 6, saudaraku ya. Apabila pengangkat-pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah. Apa sih artinya 6 langkah, saudara? 6 langkah itu, 6 itu kan angka kemanusiaan. Iya kan? Manusia dicipta pada hari ke-6. Jadi angka 6 itu adalah angka manusia. Ketika pengangkat-pengangkat atau pemikul tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah,
berbicara kemanusiaannya, begitu saudaraku ya, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Jadi begitu maju, anak lembu dibantai, lembu dikorbankan. Ini bicara tentang pertobatan, saudaraku. Jadi sepanjang jalan untuk mengangkut tabut Tuhan, membawa hadirat Tuhan itu, harus ada pertobatan. Dan pertobatan itu satu proses sepanjang jalan itu. 6 langkah kemanusiaan kita, yaitu sifat-sifat manusia lama kita dibantai di situ. Dikorbankan. Minta ampun pada Tuhan, bertobat. Setelah itu baru jalan lagi. Jadi dari pertobatan kepada pertobatan sepanjang jalan memikul hadirat Tuhan, memikul tabut perjanjian. Itu maknanya, saudara. Mengapa di sini dikatakan pengangkat-pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Anak lembu gemukan bicara hal-hal yang muncul dalam perjalanan itu, bukan berarti kemanusiaan kita, ya entah itu berupa kesombongan, kebanggaan, ingin aktualisasi diri dan sebagainya. Ya hal-hal yang kita tahu bahwa itu harus kita singkirkan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Itu bisa lahir loh, saudaraku, gemuk, tapi potensi ini, yang potensi-potensi juga dibabat, korbankan. Nanti jalan 6 langkah lagi, gitu lagi. Sampai kapan, saudara? Sampai sempurna. Kalau saudara baca 7 lembu yang dikorbankan, jadi 7 kali setiap 6 langkah, 6 langkah, 6 langkah itu 7 kali. Bahkan ada yang dulu menafsirkan, ya sampai di Sion itu tetap dipotong. Ya memang entah berapa puluh lembu yang atau berapa ratus lembu, karena itu perjalanannya kan cukup jauh ya dari rumahnya Obed Edom itu. Tapi kalau saudara bandingkan nanti dalam 1 Tawarekh 15, di sana 7 ekor lembu. Berarti kalau 7 ekor saya tafsirkan itu mewakili 7 itu angka sempurna. Artinya sampai sempurnalah pertobatanmu. Itu pesan dari kisah ini. Nah, kemudian Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Nah, ini luar biasa, saudara. Ada satu catatan di dalam 2 Samuel 6 ini ya, ayat yang ke-16. Daud itu menari-nari karena sukacita. Ini gambaran apa? Tidak ada sukacita yang melampaui ketika dia tinggal dalam hadirat Tuhan. Dia mungkin menang dalam perang, dia mungkin mendapatkan harta kekayaan, dia mungkin dapat semua yang diharapkan oleh manusia. Tapi puncak sukacita dari Daud adalah ketika ada hadirat Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Itu maknanya, saudara. Mengapa kok sampai sukacitanya itu dia ekspresikan dengan melompat-lompat seperti anak kecil itu. Dan itu membuat Michal, ya anak perempuan Saul, yang jadi istrinya Daud, itu menjenguk dari jendela, ayat 16, ketika tabut itu masuk ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Saudara, Michal memandang rendah Daud. Nanti sempat dia negur Daud, dan Daud berkata, ya apa yang diucapkan oleh Daud itu, sepertinya Daud berkata, aku ini kamu Pak anggap rendah ketika aku bersukacita di hadapan Tuhan. Tapi nanti aku akan merendahkan diriku lebih lagi. Sampai begitu. Dan kemudian ada satu catatan bahwa Michal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Ini mengerikan, ini makna rohaninya, bahwa orang yang tidak bisa menghargai hadirat Tuhan dan sukacita dalam hadirat Tuhan, dia akan jadi mandul.
secara rohani, saudaraku. Jadi tabut itu dibawa oleh Daud, dimasukkan di suatu kemah ya. Kemah ya, ayat 17, tabut itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Nah, itulah riwayat sampai tabut itu tinggal di tempat yang disebut Pondok Daud. Pondok Daud ini nanti yang pada suatu saat akan dibahas dalam kitab Amos, saudaraku. Pondok Daud. Kalau nggak salah, dalam Suara Gembala beberapa waktu yang lalu saya pernah membahas tentang Pondok Daud. Saudara bisa cari itu ya. Ketik aja Pondok Daud, Suara Gembala ya, atau GKBK Hal Semarang, terus ketik berikutnya dengan kata-kata itu Pondok Daud begitu. Nanti klik, saudara, muncul ya Suara Gembala dengan judul Pondok Daud. Nah, itu penjelasan lebih lanjut. Mengapa kok Pondok Daud ini istimewa? Karena apa? Karena Pondok Daud itu suatu kemah sederhana, tetapi di dalamnya hanya ada tabut perjanjian. Nggak rumit. Dan Daud memerintahkan akan pujian penyembahan 24 jam, saudaraku, di sekeliling Pondok Daud itu, di depan pintu kemah itu, ya, terus peniup sangkakala, ceracap, gambus, terus memuliakan Tuhan terus. Itulah istimewanya Pondok Daud yang sederhana itu. Ya. Ada seorang teman hamba Tuhan berkata, lah tempatnya aja sederhana dan terbuka ya, kanginan lagi gitu ya istilahnya. Angin bisa bertiup masuk ke dalam tabut itu. Itu adalah satu komunikasi yang tanpa batas-batas antara umat Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan Dia. Saudaraku, saya berharap sudah mendapat gambaran tentang kisah dalam riwayat tabut ini ya. Bagaimana Daud yang berkerinduan luar biasa untuk membawa tabut itu dekat dengan Dia. Biar kiranya hatinya Daud juga ada pada kita umat perjanjian baru, tapi kerinduan yang ada pada Daud itu bisa menjadi teladan buat kita semua. Rindu dekat dengan Tuhan, rindu dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah kekasih jiwa kita, memuliakan Dia, mengasihi Dia selama-lamanya, sampai kita kumpul dengan Dia di sorga kelak. Tuhan memberkati.